Ya, Mas Budiman, betul sekali bahwa selain mengacu pada hasil penghitungan hitung cepat yang sudah dikeluarkan oleh sejumlah lembaga survei, tapi tim Pramono Anung tidak hanya mengacu pada itu saja, mereka juga melakukan penghitungan suara secara internal dan saat ini masih terus dilakukan. Ada 14.000 TPS yang dihitung suaranya. Kalau sampai dengan saat ini nampaknya mungkin sudah hampir mencapai 50% proses penghitungan suaranya. Nah, nanti penghitungan suara yang diklaim ini berdasarkan instrumen lengkap yang dimiliki oleh tim internal Pramono Anung, baik itu saksi-saksi di seluruh TPS maupun juga Form C1. Kalau sudah selesai dilakukan penghitungan suaranya, maka hasilnya akan diumumkan pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat di kantor DPD PDI Perjuangan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah, merespons hasil hitung cepat yang dilakukan oleh jumlah lembaga survei, tadi Pramono Rano Karno melalui konferensi pers menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim relawan pendukung yang sudah bekerja keras di pertarungan Pilkada Jakarta, kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada sejumlah tokoh politik, terutama para mantan Gubernur DKI Jakarta, mulai dari Basuki Cahayapurnama, kemudian Anies Baswedan, Fauzi Bowo, dan juga Sutioso, yang dianggap dukungan dan endorsement politiknya ini kemudian menyumbang suara yang cukup signifikan bagi Pramono Rano Karno. Tadi Ketua Tim Ses Rano atau Pramono Rano, Calontong, juga menyampaikan bahwa merespons hasil hitung cepat yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei ini sudah dianggap sebagai kemenangan bagi Pramono Rano di Pilkada Jakarta, karena sejumlah lembaga survei tadi beberapa menyampaikan atau menyatakan bahwa Pramono Rano ini memperoleh suara lebih dari 50%. Nah, tapi meskipun hasil hitung cepat sudah keluar, kemudian juga nanti tim internal Pramono Rano juga akan melakukan hitung suara, tetapi tentu secara resmi kita masih akan menunggu nanti apa yang akan diputuskan oleh KPU terkait dengan Pilkada Jakarta. Mas Budiman, kembali ke studio. Oke, baik Dian. Dari Jakarta kita pindah ke Subang, ada jurnalis Kompas TV Ninda yang berada di posko Deddy Mulyadi dan Erwan. Silakan Ninda. Iya, selamat malam Bu Budiman dan juga saudara. Tentunya saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan Kabupaten Subang yang juga merupakan ini adalah posko pemenangan dari calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 04 yakni Deddy Mulyadi. Hingga malam hari ini masih banyak tamu dan kemudian juga sejumlah relawan datang kemari untuk menemui Kang Deddy Mulyadi, dan langsung saja kita akan berbincang apakah memang ini open house kah atau diundang atau seperti apa. Sudah bergabung bersama kami siapa lagi kalau bukan Kang Deddy Mulyadi. Selamat malam, Sampurasun Kang Deddy. Malam, Rampes. Saya hari ini bukan hanya ditemui relawan ya, ditemui oleh Bupati terpilih dari Kabupaten Purwakarta, pasangan Jenjo, ini Om Jen dan Bang Ijo. Dan ini menyempurnakan kebahagiaan saya pada saat ini. Ini sekarang ceria banget nih malam hari ini. Apakah melihat hasil survei yang unggul begitu apa seperti apa? Pertanyaannya kapan sih saya nggak ceria? Saya selalu ceria dalam hal apapun ya. Hari ini adalah keceriaan yang disempurnakan, karena biasanya tiap malam kan keliling nemuin warga, berbahagia di hadapan warga. Ya hari ini minimal malam ini rehat, saya duduk dari tadi nerima orang, dan setiap orang yang datang wajahnya wajah kebahagiaan. Kang, dengan angka sementara saat ini sudah mencapai 60% lebih ya begitu. Apakah ini memang sudah mencapai ekspektasi atau mungkin kurang atau bahkan lebih seperti apa? Kurang, tadinya kan udah bilang 80, tapi ya 60 juga sudah angka terbaik. Yang penting kan bahwa angka ini mengantarkan pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan untuk memimpin Jawa Barat. Lalu setelah ini langkahnya apa lagi yang akan dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Ya dari sini melangkah ke belakang, kan besok melangkah ke depan. Jadi saya besok pagi saya udah mulai nanam padi, keliling warga, menyelesaikan berbagai problem warga di Jawa Barat ini. Jadi saya tidak akan pernah berhenti untuk terus dalam setiap hari menyelesaikan berbagai hal yang dihadapi oleh warga. Jadi berbuat kebaikan kan nggak usah nunggu pada saat kita punya kepentingan, tetapi panggilan hati yang harus dilaksanakan dalam setiap waktu. Oke, Kang Deddy, ini kalau kita lihat Kang Deddy ini merupakan sosok yang dikenal sebagai sosok yang suka terjun ke lapangan, menyapa masyarakat kecil begitu. Apakah karakter tersebut ini akan bertahan hingga seandainya Anda menang menjadi Gubernur Jawa Barat, dan bisakah Anda yakinkan
karakter ini kepada masyarakat seperti apa? Yang pertama, kalau kemarin ada problem, saya hanya bisa menyelesaikan 1, 2, 3 per hari. Tapi kalau hari ini satu problem, satu sampel bisa menyelesaikan dengan ribuan masalah. Karena ke depan kan saya punya kebijakan, saya punya alokasi, dan alokasi ini bisa saya arahkan untuk menyelesaikan berbagai problem warga itu. Tetapi di balik itu adalah kebahagiaan bagi masyarakat Jawa Barat. Itu saya berkampanye, atau saya berdebat, atau saya menyampaikan visi dan misi, itu berangkat dari kerangka filosofi Sunda yang orang tabu untuk menyampaikan di depan umum. Dan ini adalah spirit bahwa masyarakat Jawa Barat itu menginginkan kepemimpinan Sunda yang bisa menerjemahkan makna Siliwangi, menyayangi sesama secara utuh. Intinya yang terbaik untuk Jawa Barat ya Kang Deddy. Terima kasih banyak atas waktunya telah berbincang secara live bersama Kompas TV. Boleh melanjutkan kembali. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Itu dia saudara, memang perbincangan kami cukup menarik di sini juga. Selain itu juga nantinya Kang Deddy akan melanjutkan menyapa warga sekitar dan juga para relawan yang hadir di posko pemenangan Kabupaten Subang. Kembali ke studio, Bung Budiman. Oke, makasih Ninda. Wajah kebahagiaan disampaikan oleh Deddy Mulyadi di Subang. Saya tanya pada Deddy Sitorus. Anda bahagia juga melihat hasil Pilkada Jakarta? Bahagia karena nggak ada darah yang tertumpah ya. Oke. Cuma mungkin kalau darah tinggi naik nih. Darah tinggi naik? Iya, karena peserta pemilu itu bukan hanya partai-partai yang ada partai coklat nih yang Partai coklat itu apa? Partai coklat itu polisi dan ASN. Polisi? Ya, jadi kita harus berterima kasih karena pemenang pemilu ini sebenarnya Jenderal Sigit dan Jenderal Tito nih, kalau menurut saya. Hah? Iya, ya itu fakta yang kita temukan di lapangan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mobilisasi besar-besaran, instrumen kekuasaan negara, baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu kepala desa, lurah. Seperti kita lihat di Medan, penyebaran di Sumatera Utara, penyebaran beras dan uang yang begitu masif. Ada beras 5 kg dengan inisial BN, beras Nusantara. Ini kan jelas sangat terasosiasi dengan salah satu calon, Bobi Nasution gitu ya. Dan itu masif sekali. Tertangkap di Deli Serdang misalnya, termasuk di di Kota Medan ya. Itu yang kerja camat, lurah, dan kalau di sana istilahnya kepling. Kalau kita mungkin RT ya. Jadi itu sebenarnya yang membuat darah tinggi kita naik. Darah tinggi naik. Darah tinggi naik karena apa? Mereka ini kan digaji negara untuk menjalankan undang-undang dan peraturan. Tetapi informasi yang kita terima dari seluruh penjuru negeri, terutama di sekitar 9 provinsi yang sangat penting, yaitu kalau saya tidak salah, indikasi yang kami terima itu ya anak buahnya Pak Sigit, ya Kapolri, lalu anak buahnya Pak Tito itu PJ-PJ dan dinas-dinas itu. Oke. Kalau back ke Jakarta. Kalau soal kalah menang itu soal biasa. Oke, kalau back kembali ke Jakarta. Kalau di Jakarta kita berterima kasih sama ini yang belum datang nih, Pak Ara. Disclaimer Maura Sehat, kita sedang menunggu ya, belum datang dari Gerindra. Ya, belum datang. Ya kita berterima kasih karena kesombongannya melempar isu sara dan sebagainya, akhirnya justru berbalik tuh, bisa bertahan. Yang tadinya memang sudah unggul sekitar 4% ya, antara 2 sampai 4%. Kemudian hasilnya yang ada sekarang di kamar hitung kita itu antara 52 sampai 53%. 52, 53. Ya, dan kami melihat nih ada upaya membangun narasi bahwa ini akan 2 putaran gitu. Baik, Kang Aceh Hasan Jazili, gimana kalau dari prediksi Golkar soal Jakarta ya, kita ngomong Jakarta, RK sesuai dengan prediksi dari Golkar? Iya, pertama tentu kita perlu menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih calon kepala daerahnya yang akan memimpin mereka 5 tahun ke depan. Dan saya kira ini sebuah tradisi demokrasi yang baik ya. Walaupun mungkin kita punya catatan atas berbagai mekanisme pemilihan kepala daerah ini. Yang kedua, bagi kami tentu apapun hasil dari pemilu ini tentu harus kita hormati karena kita semua telah melalui proses itu cukup panjang. Dan khusus terkait dengan Jakarta, saya kira dari berbagai lembaga survei telah menunjukkan bahwa masih dalam batas margin error apakah akan putaran pertama atau putaran yang kedua gitu ya. Dan tentu kita harus hormati itu juga karena saya kira semua lembaga survei juga sudah melakukan disclaimer atas kasus Jakarta. Jadi ya kita harus menunggu hasil real count-nya. Hasil real count terakhir. Dan itu harus kita hormati terhadap hasil real count tersebut.
Kita tentu sebagai pendukung Ridwan Kamil dan pasangan Suswono berharap bahwa akan terjadi 2 putaran gitu. Saya kira subjektif politik kami begitu. Namun sekali lagi kita sangat harus menghormati apapun pilihan dari masyarakat tersebut. Oke, baik Bang Aceh. Kita coba ke Kika Madona di Surabaya. Kika, bisa diupdate perkembangan dari Jawa Timur, Surabaya? Kika, silakan. Kika, Mas Budiman silakan. dan juga saudara, pesta demokrasi sudah berlangsung sejak pagi tadi dan kita juga masih menikmati dan juga menunggu bagaimana real count atau rekapitulasi surat suara yang juga kemudian didulang dari Pilgub Jawa Timur yang untuk pemungutan surat suaranya ini juga sudah dilakukan sejak pagi hari tadi. Masing-masing calon gubernur, calon wakil gubernur Jawa Timur juga sudah menggunakan hak pilihnya. Dan hari ini kita juga malam hari ini kita juga sudah bisa mendengarkan bagaimana hasil perhitungan cepat dari sejumlah lembaga survei termasuk juga dari Litbang Kompas yang kalau informasi yang kami dapatkan terbaru sudah masuk datanya 98%. Hasilnya sebagian besar dari lembaga survei yang ada di Jawa Timur menyebutkan bahwa untuk pasangan nomor urut 02 unggul berdasarkan hasil survei di atas angka 50%. Dan bagaimana terkait dengan hal ini kita akan berbincang langsung dengan calon wakil gubernur nomor urut 02 Bapak Emil. Selamat malam Pak. Katanya tadi pagi sampai tidur jam 3 pagi karena begadang nih Pak. Dengan hasil yang sekarang di atas 50%, gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, sekali lagi pesan dari Bu Hovifah, kita menghormati proses perhitungan resmi. Namun tentunya setiap fase dan progres kita syukuri. Jadi quick count ini memberikan kita sebuah motivasi, semangat, tapi juga kita tidak boleh euforia ya. Kita harus menghormati proses perhitungan rekapitulasi suara. Namun kita juga ada data center sendiri yang diisi datanya dari saksi-saksi resmi yang sesuai dengan aturan KPU menggunakan basis form rekapitulasi TPS. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah lebih dari 75% data yang masuk. Angkanya tidak terlalu berbeda, selaras lah lebih tepatnya. Ini angkanya selaras dengan angka quick count. Berapa nih Mas, berapa persen kalau untuk dari data internal? Tadi sih sekitar 58-59 ya. Mas tadi disampaikan bahwa tidak euforia terlebih dahulu menunggu dengan hasil rekapitulasi resmi dari KPU Jawa Timur. Apa mungkin yang akan dilakukan terhadap para relawan juga kemudian para pendukung untuk mengawal dari hasil pemilihan Gubernur Jawa Timur ini? Ya, tentunya kita harus mengawal rekapitulasi di tingkat desa, kecamatan, kemudian juga kabupaten, hingga akhirnya di KPU Provinsi. Mas, ini kalau dari angka 58, kalau dari rekapitulasi surat suara, rekapitulasi quick count dari Litbang Kompas, angka itu sudah cukup atau sebetulnya punya target tersendiri nih dari pasangan Khofifah Emil? Kita mensyukuri semua hasil yang diperoleh, tapi adalah sesuatu yang wajar bahwa kami berharap bisa mendapat restu seluas-luasnya dari masyarakat Jawa Timur. Jadi semakin banyak semakin baik. Namun demikian kami tetap mensyukuri angka yang diperoleh ini adalah angka yang memiliki selisih yang sangat signifikan. Secara statistik tentu sudah jauh di luar dari margin error, sehingga ya kita tetap bersyukur atas apa yang diraih dan berterima kasih kepada semua yang telah bekerja keras sebagai tim relawan elemen-elemen pemenangan dan juga tentunya kepada masyarakat yang memberikan restunya kepada Khofifah Emil. Baik, terima kasih. Berarti sekarang sudah bisa tidur cukup dong? Setelah begadang ya? Ya, masih ada beberapa konsolidasi dan koordinasi, tapi ya mungkin bisa ditambah sedikit jamnya dibanding kemarin ya. Masa deg-degan udah agak lewat ya Mas ya. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di Kompas TV. Kita tadi sudah berbincang langsung dengan calon wakil gubernur nomor urut 02 Emil Elistianto Dardak yang menyatakan bahwa dari hasil rekapitulasi surat suara dari hitung cepat ini menyatakan bahwa pasangan Khofifah Emil saat ini unggul dibandingkan dengan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur yang lainnya. Dimana kalau kita melihat bagaimana kontestasi pilkada di Jawa Timur ini cukup menarik karena
tiga pasangan calon gubernur dan juga calon gubernur Jawa Timur ini adalah perempuan, baik itu Lulu Nur Hamidah, lalu juga Khofifah Indar Parawansa dan juga Tri Risma hari ini telah berkontestasi dalam pemilihan gubernur Jawa Timur yang tentunya kita masih akan menantikan bagaimana rekapitulasi resmi yang saat ini dilakukan oleh KPU Jawa Timur. Kita masih menantikan bagaimana hasil untuk perhitungan resmi Pilkada Jawa Timur. Demikian Budiman, kembali kepada Anda Mas Budiman. Terima kasih Kika. Di studio juga telah hadir politisi Partai Gerindra Ma'ruf Amin Sirait. Malam Bang Ara. Bagaimana perkembangan daerah lain setelah jeda berikut ini?